Assalamualaikum sobat semua, perkenalkan nama saya Dian Juli Lestari, mahasiswa Universitas Riau, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 21B, NIM 21051111879. Nah, di kesempatan kali ini, Dian akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang semoga saja bermanfaat buat sobat semua. Nah, pembelajaran kita kali ini adalah tentang gaya. Ya, gaya. Siapa yang tidak pernah bergaya? Hampir semua kita pernah bergaya, baik di depan kamera maupun di depan cermin. Namun, gaya yang akan kita bahas kali ini adalah sesuatu yang berbeda, sobat. Yuk kita pelajari lebih lanjut apa yang dimaksud dengan gaya pada materi IPA Fisika. Gaya adalah tarikan dan dorongan yang terjadi pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut bergerak atau berubah bentuk. Ada bermacam-macam jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pelajari apa saja sih gaya yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tubuh. Gaya otot ini dikendalikan oleh sistem tubuh. Gaya otot dihasilkan oleh otot manusia dan juga otot hewan. Contoh gaya otot yang dihasilkan oleh manusia adalah ketika manusia mendorong meja, mengayuh sepeda, menendang bola, memukul bola. Sedangkan contoh gaya otot pada hewan adalah kuda yang menarik kereta dan kerbau yang membajak sawah. Nah, sekarang coba sobat pikirkan kegiatan apa lagi sih yang memanfaatkan gaya otot hewan maupun manusia? Pasti banyak sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik dapat diamati dalam sebuah kegiatan sederhana. Yuk kita perhatikan sebuah percobaan sederhana. Siapkanlah satu sisir plastik dan potongan-potongan kertas kecil. Nah, gosok-gosokkanlah sisir plastik tersebut ke rambutmu selama beberapa saat. Setelah itu, dekatkan sisir ke potongan kertas. Wow, potongan-potongan kertas akan tertarik dan menempel ke sisir plastik. Hal ini terjadi karena sisir menjadi bermuatan listrik setelah digosokkan ke rambut. Nah, pertanyaannya, mengapa setelah digosokkan ke rambut yang kering, sisir plastik bisa menarik kertas mendekat ya? Jawabannya, saat kita menggosokkan sisir plastik ke rambut yang kering, benda itu mendapatkan muatan listrik loh sobat. Nah, karena muatan listrik itulah, sisir plastik jadi bisa mengerahkan kekuatan pada kertas dan menariknya mendekat. Muatan ini disebut listrik statis. Namun, kalau kita menggunakan penggaris atau sisir dari logam, hal yang sama tidak akan terjadi loh sobat. Ternyata, plastik bukanlah penghantar listrik yang baik. Karenanya, muatan listrik tidak akan mengalir dari benda itu ke lantai atau ke tanah. Sehingga muatan listrik menumpuk pada sisir atau penggaris plastik. Nah, logam merupakan penghantar listrik yang baik, sehingga muatan listrik tidak akan menumpuk di dalamnya, melainkan mengalir dari sisir atau penggaris logam ke tanah. Karenanya, sisir atau penggaris logam tidak bisa menarik kertas meski sudah digosok ke rambut yang kering. Muatan listrik terbagi menjadi dua, yaitu muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan benda yang bermuatan listrik berbeda jenis jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Yang ketiga adalah gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Gaya magnet mampu menarik benda tertentu. Benda-benda apa saja sih yang dapat ditarik oleh magnet? Ternyata tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari bahan logam tertentu. Misalnya, benda yang terbuat dari besi, baja, nikel, atau kobalt.
Jika suatu benda mengandung salah satu dari bahan logam tersebut, benda itu dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetik. Beberapa benda memang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu dari bahan besi, baja, nikel, atau kobalt. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda tidak magnetis atau benda non-magnetik. Yang keempat adalah gaya gravitasi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang memiliki massa atau bobot di alam semesta. Coba kamu ambil sebuah bola dan lempar ke atas sampai melewati kepalamu. Apa yang terjadi dengan bola tersebut? Ya, bola tersebut akan jatuh ke lantai atau ubin atau tanah. Semua benda jika dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Semua benda padat dan cair yang dilemparkan ke atas akan turun lagi menuju bumi. Gerak turun menuju bumi itulah yang dinamakan gerak jatuh yang dipengaruhi oleh adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Nah, yang kelima adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda bersentuhan. Besarnya gaya gesek bergantung pada kasar dan halusnya permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, semakin besar gaya geseknya. Sedangkan semakin halus permukaan benda, semakin kecil gaya geseknya. Nah, sekarang coba kamu gelindingkan sebutir kelereng di lantai. Lalu, gelindingkan juga sebutir kelereng di permukaan tanah berumput. Nah, kelereng mana sih yang bergerak lebih cepat? Pastinya, kelereng akan memiliki kecepatan menggelinding yang berbeda. Karena adanya perbedaan gaya gesek antara kelereng dengan lantai dan kelereng dengan tanah berumput. Wah, ternyata kelereng yang menggelinding di lantai bisa bergerak lebih cepat loh. Kenapa ya? Ya, tepat sekali. Karena gaya gesek di lantai lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan dengan gaya gesek kelereng dengan tanah berumput. Nah, segitu saja pemaparan materi dari Dian. Semoga bermanfaat untuk sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.